Kompresi tinggi belum tentu cocok pakai Pertamax dan kompresi rendah belum tentu cocok pakai Pertalite. Oke, kali ini bahasan kita adalah tentang FD ataupun full dilution. Biar gampang kita sebut FD aja ya. FD yaitu oli bercampur dengan bensin. Jadi ibaratkan kayak ketika kita ganti oli itu warnanya tergantung BBM. Contoh kita pakai misalnya Pertalite jadi agak-agak hijau-hijauan gitu. Intinya warna oli terganggu lah dan volume oli itu bertambah. Contoh kalian masukkan seliter, nanti begitu diganti jadi 1,1 atau 1,2. Nah, apakah itu bagus? Jawabannya tidak sama sekali. Itu akan menurunkan secara drastis kualitas dari pelumasan. Oke. Nah, kita bahas dulu ya penyebab dari FD ini apa. Yang paling utama adalah ignition timing. Nanti kita jelaskan di sini ya, ignition timing. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah kompresi dinamis ya. Mungkin kalian udah selama ini lihat data, itu yang dilihat adalah kompresi statis. Oke. Contohnya misalnya kayak Vario saya bilang tadi kompresi 11 itu adalah statisnya, tapi dinamisnya berapa? Nah, untuk ngitung kompresi dinamis ini sangat rumit ya. Dan kompresi dinamis ini dipengaruhi oleh noken as, karakter noken as, durasi beserta dengan RPM. Jadi kompresi dinamis ini semakin tinggi RPM-nya, kompresi akan semakin bertambah. Nah, maka dari itu banyak terjadi motor yang mengalami FD itu adalah motor yang jarang ngebut. Kalau motor yang sering ngebut itu jarang sekali terjadinya FD. Untuk faktor berikutnya adalah suhu mesin. Motor ataupun kendaraan yang jarang mesinnya itu panas ataupun jarang dibawa jalan jauh itu adalah motor yang paling sering mengalami FD, full dilution. Karena apa? Karena panasnya mesin tadi itu kurang efektif ya untuk membantu membakar BBM di ruang bakar sehingga ada sisa yang masuk ke dalam mesin melalui cerah ring piston. Nah, kemudian faktor berikutnya itu adalah karakteristik dari mesin-mesin zaman sekarang. Nah, untuk mesin zaman sekarang itu gap ringnya, kemudian gaya coulternya itu dibuat berongga, nggak seperti motor-motor zaman dulu. Motor zaman dulu itu kompresinya tinggi, ring pistonnya padat, ringnya tebel, itu otomatis sekatnya sangat besar. Jadi kemungkinan FD itu sangat tipis, apalagi motor-motor sejenis GL yang dimana di zaman itu belum ada regulasi emisi yang ketat seperti sekarang. Jadi ya mereka bebas. CB100 itu horsepower-nya tinggi loh, bukan kecil, luar biasa. Nah, terus gimana cara menentukan bahan bakar yang cocok untuk motor kalian? Simpelnya kalian coba aja dulu BBM satu persatu. Tapi kalau ini tempat kalian ada BBM swasta, coba dulu kalian coba Shell. Nah, untuk Shell itu menurut saya pribadi ya, karakteristiknya memang buat mesin tuh kerasa agak panas, lebih panas sih. Cuman nggak tahu, Shell itu saya rasa tuh enak aja gitu daripada BBM yang lain. Nah, untuk BBM sejenis kayak mobil, kemudian kayak Vivo, kemudian kayak BP, saya udah pernah coba semua. Dan kalau menurut saya pribadi paling enak masih ada di Shell ya. Nomor 2 itu di BP, nomor 3 itu masih di Vivo lah ya. Sisanya tuh bawah-bawah lah, oke. Nah, kalau merah putih, kalau di daerah kalian nggak ada selain merah putih, pilihannya kalian boleh coba satu persatu, mulai dari Pertamax Turbo, Pertamax 95, Pertamax Green, Pertamax 92 sampai ke Pertalite. Yang penting memang pastikan beli dari SPBU. Bukan dari eceran, karena eceran tuh banyak yang dicampur. Dan kalaupun daerah kalian susah nyari yang nggak eceran ya, saran saya pilihlah yang mereka menjual BBM itu ada motor thundernya.